Saya Sugeng Haryadi. Kali ini saya berada di Candi Sumber Nanas yang lokasinya berada di Kabupaten Blitar. Mari kita telisik Candi Sumber Nanas ini. Candi Sumber Nanas terletak di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Lokasi candi ini tidak jauh dari Candi Kali Cilik peninggalan Kerajaan Majapahit. Kendati demikian, dua candi tersebut diduga kuat tidak dibangun pada periode yang sama. Dilihat dari gaya bangunannya, Candi Sumber Nanas diperkirakan berasal dari abad ke-10 atau abad ke-11. Candi Sumber Nanas ditemukan pada tahun 1919 ketika terjadi longsor akibat letusan Gunung Kelut. Saat ditemukan, kondisi bangunannya telah runtuh berantakan dan batu bata penyusunnya tidak lengkap lagi. Karena itu pula masyarakat setempat terkadang menyebutnya Candi Bubrah atau candi yang sudah hancur berantakan. Bagian yang tersisa dari Candi Sumber Nanas tinggal fondasi dan kaki bangunan. Fondasi candi ini berukuran 7,2 kali 7,4 meter dengan pintu berada di sebelah barat. Pada bagian tengah candi terdapat ruang yang berbentuk segi empat yang berukuran 2,5 kali 2,5 meter dengan ketinggian 1,15 meter. Dalam ruang tersebut terdapat sumuran candi dan di sekitar reruntuhan ada temuan lepas berupa arca Brahma dan Siwa Mahakala. Di temuan arca-arca yang saat ini disimpan di Museum Penataran di Blitar tersebut menunjukkan bahwa Candi Sumber Nanas berlatar belakang agama Hindu. Sayangnya tidak diketahui kapan candi ini didirikan dan siapa yang membangunnya karena ketiadaan sumber sejarah yang tertulis yang menyebutkan keberadaan bangunan ini. Dari gaya bangunannya yang mirip dengan candi-candi di Jawa Tengah, tetapi juga menunjukkan peralihan corak ke Jawa Timur. Para ahli memperkirakan Candi Sumber Nanas dibangun pada sekitar abad ke-10 atau abad ke-11. Candi Sumber Nanas ini merupakan struktur fondasi yang berbahan baku atau berbahan bata sebagai penyusun dinding. Struktur fondasi yang berukuran lebar 7,2 meter, panjang 7,4 meter. Kondisi saat ini, keberadaan Candi Sumber Nanas hampir sejajar dengan permukaan halaman atau permukaan tanah. Pada bagian tengah candi terdapat ruang yang berbentuk persegi 4 dengan ukuran panjang 2,5 meter, lebar 2,5 meter, tinggi 1,15 meter. Di dalam ruang ini terdapat sumur candi, sumuran dan ruang candi berada di lebih rendah dari permukaan halaman. Struktur cagar budaya Candi Sumber Nanas belum ditetapkan sebagai objek cagar budaya berdasarkan keterangan juru pelihara lokasi yang memiliki toponim Candi Bubrah. Candi Sumber Nanas ditemukan pada tahun 1919 ini longsor akibat letusan Gunung Kelut. Kondisi bahan batuannya berserakan dan yang tersisa hanya sebagian dasar dan pondasi saja. Berdasarkan temuan arca Brahma dan Siwa Mahakala yang saat ini dipindahkan ke Museum Penataran, dapat diketahui bahwa Candi Sumber Nanas merupakan candi yang dilatar belakangi oleh agama Hindu. Dilihat dari gaya bangunannya masih memperlihatkan gaya kompleks candi Jawa Tengah, tetapi juga merupakan peralihan corak dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Berdasarkan hal tersebut, diperkirakan candi atau bangunan Candi Sumber Nanas ini diperkirakan dibangun di abad 10 sampai 11 Masehi.
Keberadaan Candi Sumber Nanas memiliki nilai penting yang dapat memberikan gambaran mengenai peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu, baik dalam hal keagamaan, sosial, maupun politik, termasuk seni, religi, sosial, budaya, dan arkeologi. Nilai penting keagamaan yang terkandung dari karakteristik bangunan Candi Sumber Nanas yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan masa lalu, khususnya masa klasik. Ayo jelajahi sejarah di Sumber Nanas, Blitar. Candi Sumber Nanas bukan sekedar situs bersejarah, tetapi juga jendela waktu yang menyimpan kisah masa lalu yang penuh dengan misteri. Terletak di Blitar, candi ini adalah bukti kejayaan budaya dan spiritual yang pernah ada di tanah Jawa. Mari bergabung dengan perjalanan seru ini. Ungkapkan misteri sejarahnya, temukan cerita-cerita yang menarik tentang masa lampau, abadikan momen spesialmu. Pemandangan sekitar candi yang asri cocok untuk foto-foto yang keren. Jadilah bagian dari pelestarian budaya. Dengan datang, Anda turut menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa. Untuk generasi muda, inilah waktunya untuk membuktikan bahwa sejarah itu keren dan penuh inspirasi. Mulai langkahkan kaki kecilmu untuk memahami masa lalu demi membangun masa depan. Jadi kapan lagi kita ke Candi Sumber Nanas? Yuk, ajak teman-temanmu dan jadikan perjalanan ini penuh makna dan menyenangkan. Ini adalah Candi Sumber Nanas yang modelnya tinggal separuh ya. Jadi ini dari bahannya dari batu bata merah. Dari batu bata merah tampak seperti ini. Bukan batu andesit, berarti mungkin Majapahit era akhirnya. Jadi Candi Sumber Nanas yang konon kata penduduk di bawahnya masih banyak sekali candi atau pintu gapuranya belum tergali karena terendam atau terkubur oleh lava Gunung Kelut pada saat meletus dulu, sehingga candinya berada di dalamnya. Nah, ini sisi atasnya, berarti ini sisi atas dari Candi Sumber Nanas. Ya, Candi Sumber Nanas tampak seperti ini. Kita nggak bisa masuk karena terkunci. Ya, ini Candi Sumber Nanasnya. Itu ada menuju ke bawah ya, ada tangga menuju ke bawah. Ini dari Candi Sumber Nanasnya ada tangga menuju ke bawah. Nah, itu yang mungkin bisa masuk ke bawah, lorong bawah, dan belum diketemukan juga model gaya arsiteknya atau gaya pelipitnya, kemudian reliefnya juga tidak ada, terus gapura, bentuk gapuranya juga tidak ada. Nah, ini masih bongkahan yang sisi atas dari Candi Sumber Nanasnya. Ya. Kita belum bisa masuk karena memang terkunci. Jadi ini berada di persawahan penduduk ya. Persawahan penduduk. Mungkin nama Sumber Nanas dijadikan nama karena
desa ini penghasil nanas. Kemudian daerah Blitar ini juga cukup subur untuk tumbuh buah nanas, sehingga dijadikan nama candi, letaknya di sumber nanas ini, di Candi Sumber Nanas. Jadi ini kawasan dari Candi Sumber Nanas. Kita mungkin lewat sini karena terkunci. Nah, di sini juga ada temuan batu ya, nggak tahu batu apa ini ya, tapi candinya tampak di sini, modelnya tampak seperti yang ada di layar ini. Nah, ini bongkahan-bongkahan yang konon katanya penduduk sekitar sini candinya berada di dalamnya ini, karena ada letusan dari Gunung Kelut sehingga tertimbun. Nah, yang tergali ini adalah sisi atasnya, di bawahnya ini masih ada bangunan-bangunan runtuhan dari candi yang masih terpendam. Ekskavasinya belum sepenuhnya, belum 100% dari Candi Sumber Nanas ini. Dilihat dari struktur candinya, ini adalah candi model Majapahit akhir. Karena apa? Karena struktur batunya bukan batu andesit, tapi batu bata merah yang ukurannya tebal-tebal dan panjang dan lebarnya cukup besar jika dibandingkan dengan batu bata sekarang. Nah, ini struktur batanya tampak seperti ini ya, modelnya segi 4 ya, model segi 4. Ini yang ada di Candi Sumber Nanas ya. Candi Sumber Nanas lokasinya di daerah persawahan. Saya juga tidak bisa membaca struktur candi yang ada di sana karena memang dikunci. Sehingga kita tidak bisa masuk ke dalamnya. Ini adalah Candi Sumber Nanasnya. Ya, tampak seperti ini, bongkahan-bongkahan batu yang tersusun rapi, tapi di bawahnya masih ada struktur bangunan lagi. Ruang candi, kaki candi itu belum tergali, belum ditemukan. Ya, karena lokasinya di bawah ini, bawah tanah, terkubur abu vulkanik dari Gunung Kelut pada saat meletus dulunya. Ini adalah Candi Sumber Nanas. Ya, lokasinya berada di Kabupaten Blitar. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ambil sisi baiknya untuk bisa kita teladani dan kita buang sisi-sisi yang kurang baik. Semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat selalu dan senantiasa diberikan kemurahan rezeki selalu. Amin 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 ya robbal alamin. Saya Suknyaryadi dari Candi Sumber Nanas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe-nya.